Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sahabat Al-Kaf, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini, dan semoga pertemuan ini melahirkan kebaikan demi kebaikan yang akan juga akhirnya melahirkan kembali kebaikan-kebaikan berikutnya. Masih kita berbicara tentang firqatul ummah atau perpecahan umat Islam yang kita tahu jumlahnya adalah begitu banyak, begitu luar biasa, yang oleh hadis diwakili dengan menggunakan kata 73 golongan. Yang diteruskan pada hadis lain dinyatakan bahwa kulluha finnar illa wahidatan wahiyya al-jamaah. Jadi 73 golongan, yang 72 itu finnar, illa wahidatan, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, itu hadis menyambung hadis-hadis sebelumnya yang tersampaikan. Dan sahabat Al-Kahf, ketika kita berbicara dan menelaah hadis tersebut, terutama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di sana dinyatakan bahwa jumlah dari perpecahan atau jumlah firqah umat Islam itu 72. Atau saya ulang, 73. Yang oleh hadis lain dinyatakan 72. Kulluha finnar illa wahidatan, berarti tinggal 72. Kalau kita melihat keterkaitan atau secara keseluruhan, hadis itu menyatakan iftaraqat al-yahudu ya. Iftaraqat al-yahudu, Yahudi itu berpecah menjadi ihda awisintaini wasab'ina firqah, 71 atau 72 golongan. Begitu juga dengan Nasrani, 71 atau 72 golongan. Kita ambil 72. Mungkin juga umat Islam bisa 71 dan 72. Salah satu masuk surga. Kalau kita perhatikan kata 72 kita ambil standar. Umat Islam jumlahnya 73. Satu tidak masuk neraka. Jadi jumlahnya 72 yang masuk neraka. Siapa mereka? Mereka yang kalau kita perhatikan itu jumlahnya sama dengan mereka yang terkumpul dalam sebuah pernyataan yang jumlahnya sama dengan Yahudi dan Nasoro. Artinya di dalam Islam selain kelompok yang satu, jumlahnya ada 72 firqah. Begitu di Kristen jumlahnya juga 72, dan di Yahudi jumlahnya 72. Kalau kita melihat rentetan hadis ini atau pernyataan ini, maka kita akan dapat memahami ada unsur tersirat di dalamnya. Unsur yang tersirat di dalamnya adalah dari kesamaan kata 72. Selain mereka yang sudah dinyatakan ya al-jamaah. Kok sama antara Muslim 72, Nasoro 72, dan Yahudi 72? Mengapa ini? Apakah sesuatu yang sama itu tanpa ada kesamaan penyebabnya, atau memang penyebabnya memang benar-benar sama? Nah, kalau kita pahami lebih lanjut, bagaimana sesungguhnya, apakah mereka sama atau tidak sama?
Tapi jumlah akhir dari perpecahan itu adalah 72. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan la tattabi'un sanana man qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law salaku zuhrata la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Hadis ini yang mempunyai arti bahwa kalian dipastikan siapa? Umat Islam yang sudah mencoba lepas dari Quran dan Sunnah. Tattabi'unna akan mengikuti sanana man qablakum, sunnah-sunnah dan kelakuan atau pola hidup yang dicontohkan oleh Yahudi dan oleh orang-orang sebelum kamu. Hatta lau salaku, sehingga ketika mereka itu masuk ke dalam lubang tob itu jenis binatang kecil ya, seperti biawak katanya. La salaktumuhu, maka kamu juga akan ikut ke dalamnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Nah, jadi jumlah 72, Yahudi 72, Nasrani 72, dan Islam 72, selain yang ke jannah. Jelas itu polanya sama. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. La tattabi'unna sanana man qablakum. Bahwa sungguh kalian akan mengikuti pola hidup, pola berpikir seperti orang-orang yang sebelum kalian. Nah, kenyataan ini menjadi jelas. Jadi 72 yang terjadi dalam umat Islam selain yang jannah tadi adalah karena mereka mengikuti sanana man qablakum, sunnah orang-orang sebelum kalian, pola hidup orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Lalu mengapa? Apakah Yahudi juga berpecah? Jelas seperti tadi dinyatakan. Lalu apa penyebabnya? Apakah sama penyebabnya antara perpecahan di Yahudi, di Nasrani, dan juga di dalam Islam? Jawabannya sama. Sama. Yang membuat umat Islam berpecah itu sama penyebabnya dengan yang membuat Nasrani dan Yahudi terpecah. Apakah itu? Dua hal yang menjadi penyebab perpecahan umat Islam yang sama dengan perpecahan yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam Nasrani dan juga Yahudi, yaitu politik dan filsafat. Meskipun pada titik ini tidak selalu lebih dulu filsafat dan tidak selalu lebih dulu politik. Namun demikian kedua unsur inilah yang telah memporak-porandakan umat Islam, memporak-porandakan Yahudi dan memporak-porandakan Nasrani. Nah, mengapa demikian? Sesungguhnya perpecahan ini bukan hanya dari Yahudi dan Nasara, tetapi jauh sebelum itu, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh dan sejenisnya, Nabi Ibrahim, itu juga terjadi perpecahan. Cuma kita membahas mulai dari Yahudi, Nasara, dan Islam. Kalau kita perhatikan perjalanan umat Islam sejak awal, umat Islam adalah umat satu-satunya yang pernah menciptakan satu kehidupan yang terdamai, terindah di muka bumi. Dengan rahmatan lil alaminnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun Madinatul Munawwarah, sebuah sistem hidup yang tertata demikian apik, yang mensejahterakan semua warga yang ada di dalamnya. Dan inilah kenyataan satu-satunya
konsep hidup di dunia yang mampu melahirkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Namun, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disusul kemudian oleh Umar ibnu Khattab, dan selanjutnya setelah sahabat Umar meninggal dunia digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada kondisi ini terjadi pergolakan, di mana umat Islam sebagian besar merasa tidak puas dengan pola kepemimpinan Utsman bin Affan. Puncaknya terjadi demo besar-besaran yang berujung pada terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal ini tentu amat disayangkan, sebab sejak itu timbullah fitnah dan mulai merambah pemikiran umat Islam. Sikap saling tuduh dan curiga pun timbul, sehingga muncullah pernyataan ketika sahabat Ali karramallahu wajhah diangkat sebagai khalifah. Ada seorang gubernur yang tidak mau mengakui atau tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Sam, bahkan mengangkat dirinya sebagai khalifah. Sikap ini juga menimbulkan pro dan kontra. Kemudian pemikiran-pemikiran melanda keresahan di dalam pemikiran umat Islam pun muncul. Maka lahirlah pertama Perang Jamal, perang antara Siti Aisyah melawan sahabat Ali. Perangan ini disebut Jamal karena Siti Aisyah radhiyallahu anha menggunakan unta sebagai tunggangannya. Perang ini dimenangkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Lalu diredamlah. Selesai itu, tepat pada tahun 33 Hijriah, muncul perang antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali, atau pendukung Muawiyah dan pendukung Ali. Mereka menyatakan dirinya sebagai khalifah. Pertama Ali yang diangkat oleh umat Islam pada waktu itu setelah meninggalnya sahabat Utsman bin Affan, dan tiba-tiba Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah dan tidak mau mengakui dan tidak mau berbaiat kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, karena Muawiyah dan kelompoknya menganggap pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu didalangi atau paling tidak diketahui oleh Ali, dan sahabat Ali tidak mau mencari pembunuhnya menurut tuduhan mereka. Simpang siur berita hoaks di mana-mana, sehingga akhirnya terjadilah peperangan yang disebut dengan perang sifil. Pendukung Muawiyah dan pendukung Ali berperang langsung, dan ketika perperangan itu terjadi dan berlangsung, kelompok Muawiyah tersisih atau paling tidak takkan terkalahkan. Maka Amr bin As, dia mengambil pedang dan menusukkan kepada Al-Quran, lalu diangkatlah. Kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Ruddu ilallah wa rasulih ilallah. Kita kembali kepada Al-Quran. Begitu teriak Amr bin As. Teriakan itu tentu saja menarik perhatian sahabat Ali. Sahabat Ali berpikir, percaya atau tidak? Mungkinkah saya menolak untuk kembali kepada Al-Quran? Adalah tidak mungkin, sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup. Maka Ali mengumpulkan
orang-orang yang mendukungnya. Satu kelompok mendukung keputusan Ali, sementara kelompok yang lain menyatakan tidak setuju. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah tipu daya. Satu proses kelicikan untuk memenangkan perang. Atau paling tidak, untuk menghentikan perang. Dan mereka akan bermain licik kembali pada kesempatan berikutnya. Kelompok ini begitu luar biasa menyatakan ketidaksetujuannya atas sikap Ali yang akan menerima ajakan agar kembali kepada Al-Quran. Namun sahabat Ali melihat Al-Quran sebagai hudan, tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya beliau menerima untuk ruddu ilallah wa rasulih, kembali pada ajaran Allah dan Rasulnya, atau ruddu ilallah, kembali pada ajaran Allah, kembali pada Al-Quran. Nah, maka terjadilah kesepakatan perundingan yang kita kenal dengan istilah majelis tahkim, bahwa pada kesempatan itu delegasi Muawiyah dan delegasi Ali berkumpul mereka untuk membicarakan bahwa sebaiknya umat Islam ini mempunyai khalifah yang satu, dan kita harus melakukan pemilihan untuk mendapatkan khalifah itu, sehingga khalifah Muawiyah harus diturunkan, begitu pula dengan khalifah Ali harus diturunkan. Setelah tidak ada khalifah, maka pada saat itulah kita akan lakukan pilihan yang diikuti oleh semua umat Islam, atau paling tidak wakil-wakilnya. Demikian kira-kira kurang lebih dari pernyataan itu. Maka mereka pun sepakat. Umat Islam berkumpul. Lalu dari kelompok Ali sebagai delegasi diketuai oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, seorang sahabat yang begitu tulus, yang sudah begitu tua, namun betul-betul kelihatan nilai ketakwaannya. Tentu saja ketika ditawari siapa dulu yang akan menyatakan atau akan berpidato, kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, lalu Amr bin As menyatakan, andalah yang lebih tua lebih dulu. Maka tampillah Abu Musa Al-Asy'ari sebagai wakil atau delegasi dari kelompok Ali, menyatakan bahwa dengan ini kami menyatakan bahwa Ali sebagai khalifah mulai hari ini dinyatakan diturunkan. Tepuk tangan tentu. Setelah itu Amr bin As tampil. Perjanjiannya menurunkan khalifah Muawiyah untuk kemudian dipilih siapa khalifah selanjutnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Amr bin As malah menyatakan seperti ini. Kira-kira saudara kaum muslimin sudah mendengar apa pernyataan dari Abu Musa Al-Asy'ari? Tentu dijawab sudah begitu. Berarti dengan demikian Ali sudah tidak lagi menjadi khalifah. Sekarang khalifah tinggal berapa? Kelompok mereka menyebut satu. Maka dengan satu khalifah ini kita akan hidup selanjutnya. Artinya dengan demikian khalifah hanya satu. Dan Ali sudah tidak lagi menjadi khalifah. Inilah kelicikan yang dilakukan pada waktu itu. Kita bisa menilai semua itu. Inilah yang terjadi, sehingga menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Tersulutlah berbagai pemikiran dan fitnah, serta bermacam-macam tanggapan yang luar biasa. Menyikapi hal ini, kelompok yang pertama yang mendukung tentu berusaha menghibur dan menenangkan Ali, bahwa mereka telah menjadi orang yang dihinakan, dizalimi, dan diliciki. Namun kelompok berikutnya yang tidak mendukung adanya majelis tahkim dan upaya untuk ruddu pada Al-Quran,
yang pada saat perang itu dia menyatakan, sudah saya nyatakan bahwa Anda tidak perlu menyikapi ajakan dari Amr bin As. Ternyata Anda tetap mengikuti ajakan licik tersebut dengan husnudzon Anda. Akhirnya inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Anda telah menyikapi dengan salah terhadap Al-Quran. Dan dengan ini saya menyatakan tidak mendukung Anda. Nah, kelompok ini jelas adalah kelompok yang tidak setuju dengan pola pikir Muawiyah, yang dianggap sebagai orang yang cuma berbuat demi kekuasaan. Maka mereka menyatakan dirinya tidak mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka menyatakan dirinya keluar dari kedua kelompok tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij, yang artinya orang-orang yang keluar dari kharaja yakhruju, orang-orang yang keluar dari kelompok Ali dan juga dari kelompok Muawiyah. Selanjutnya, orang-orang yang mendukung Ali tentu juga kecewa. Tapi akibat kekecewaan itu timbullah rasa sayang dan rasa kasihan atau rasa tanggung jawab kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, sehingga timbul perasaan pengagungan yang sangat luar biasa, mendekati atau bahkan kultus. Kelompok ini adalah Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang benar-benar mendukung keberadaan Ali sebagai khalifah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan kelompok ini. Sementara berikutnya ada kelompok yang ragu, kelompok yang tidak bersikap, kelompok yang bingung. Kelompok ini disebut kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang menunda keputusan. Maksudnya apa? Menunda pendapat. Kalau kelompok yang lain misalnya Hawari dan Syiah menyatakan bahwa Muawiyah itu adalah salah. Sementara kelompok ini tidak berani menyalahkan Muawiyah meskipun jelas ada kelicikan dan sejenisnya. Mereka tidak berani karena kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah menurut mereka. Kelompok ini tidak bersikap dalam soal politik. Namun selanjutnya kelompok ini bergabung dengan kelompok Muawiyah. Nah, dari pola ini sudah kita lihat betapa perpecahan umat Islam terjadi karena persoalan politik. Nah, lalu bagaimana? Apakah Khawarij itu? Apakah Syiah itu? Apa pula Murji'ah itu? Kita akan bahas itu pada kesempatan berikut. Terima kasih sahabat Al-Kahf. Kita jumpa pada kesempatan yang lain. Semoga Allah tetap memberi petunjuk pada kita. Dan kita mau dengan petunjuk itu. Akhirnya saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.